Shalom dan selamat pagi bagi semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil presentasi kami mengenai divisi taksonomi tumbuhan tingkat rendah. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama dengan diri saya sendiri menurut 1000 dengan PM 1901 100004. Perkenalkan, nama saya Dian Sijabat dengan nomor NPM 1901100013. Perkenalkan, nama saya Rey Adinda Cantika Aritonang dengan NPM 1901100002. Perkenalkan, nama saya Hotmida Sinaga dengan NPM 1901100014. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang pertama yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta. Pengertian tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryton yang berarti lumut, sedangkan phyton yang berarti tumbuhan. Habitat tumbuhan lumut atau bryophyta berada di lantai dasar hutan, di batang pohon, dinding, sumur, tebing, kulit kayu yang tembap atau permukaan batu bata. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama ada tumbuhan lumut berukuran tinggi, antara kurang lebih 1-2 cm, yang paling tinggi mencapai 20 cm. Yang kedua mengalami penggiliran keturunan. Yang ketiga tumbuhan lumut berbentuk berlembaran. Yang keempat dalam tubuh tumbuhan lumut mengandung sel yang berkloroplas. Yang kelima tubuh gametofit bersifat haploid atau N. Yang kelima merupakan bentuk-bentuk peralihan antara tumbuhan yang bertalus atau talufita dengan tumbuhan berkormus atau karbofita. Yang berikutnya, pada tumbuhan lumut terdapat gametagia atau alat kelamin. Berikutnya, bersifat autotrof karena tumbuhan lumut sudah memiliki klorofil. Tumbuhan lumut belum memiliki jaringan pangkut xilem dan floem, memiliki lapisan pelindung. Tumbuhan lumut hidup di rawa dan di tempatnya lembab. Tumbuhan lumut menyerap air secara imibisi. Umumnya tumbuhan lumut berwarna hijau karena sel-selnya memiliki kloroplas atau plastida. Adapun klasifikasi dari tumbuhan lumut atau bryophyta, yang pertama lumut daun atau Bryopsida sp. Adapun klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Bryophyciales, famili Bryophyciae, genus Bryopsida, spesies Bryopsida sp. Lumut daun adalah jenis tumbuhan lumut yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Yang kedua, lumut hati atau Hepatiosepita. Adapun klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Hepatiosepita, kelas Hepatiosida, ordo Hepatiosales, famili Hepatiosciae, genus Hepatiosida, spesies Hepatiosepsida sp. Tubuh lumut hati tersusun atas struktur tubuh yang berbentuk hati, yang disebut talus yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang maupun daun. Yang ketiga, lumut tanduk atau Anthracolepita. Lumut tanduk mempunyai gametofit yang mirip dengan gametofit pada lumut hati. Perbedaan antara keduanya hanya terdapat pada sporofitnya. Sporofit pada tumbuhan lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporofit akan terus tumbuh selama masa hidup gametofit. Contoh dari lumut tanduk adalah Anthracosos natans. Contoh tumbuhan lumut bryophyta. Thank you. Selanjutnya, yang kedua, Talophyta atau tumbuhan talus. Pengertian Talophyta atau tumbuhan talus. Talophyta atau tumbuhan talus merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang nyata, misalnya lumut atau bryophyta. Yang kedua, habitat Talophyta atau tumbuhan talus. Talophyta seperti lumut menyukai tempat yang teduh dan lembab seperti tembok, permukaan batuan, genteng, dan kulit pohon. Yang ketiga, ciri-ciri Talophyta atau tumbuhan talus. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi atau sudah mengalami diferensiasi. Yang kedua, perkembangan
biakannya pada umumnya secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual, dengan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Yang ketiga, perkembangbiakan secara generatif. Terjadi melalui peleburan gamet yang berbentuk di dalam organ yang disebut gametangium. Yang keempat, cara hidup pada tumbuhan talus ada 3 cara, yaitu autotrof atau asimilasi dengan fotosintetis, heterotrof, dan simbiosis. Yang kelima, berdasar ciri-ciri utama yang menyangkut cara hidupnya, divisi Taloepita dibedakan menjadi 3, yaitu ganggang atau algae, jamur atau fungi, lumut kerak atau lichens. Yang keenam, talus berwarna hijau karena adanya klorofil membuatnya mampu melakukan sintetis senyawa organik dengan bantuan sinar matahari. Pada talus bagian atas lumut yang sudah dewasa akan terbentuk badan penghasil spora yang dinamakan sporongium. Yang ketujuh, dalam daur hidupnya, Taloepita mengalami metagenesis atau pergantian keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Selanjutnya contoh Taloepita atau tumbuhan talus ini yaitu yang pertama alga atau ganggang, yang kedua lumut. Klasifikasi dari Taloepita atau tumbuhan talus. Berikut yang termasuk dalam klasifikasi tumbuhan talus atau Taloepita. Yang pertama itu ada algae. Algae merupakan kelompok dari alga atau ganggang meliputi organisme fotosintetik yang biasanya berada pada tempat yang lembab atau basah dan juga pada sistem perairan baik air laut maupun air tawar. Tubuh dari tumbuhan algae ada yang terdiri atas 1 sel dan ada pula yang terdiri dari banyak sel, ada yang terdiri atas 1 sel namun berkoloni, berbentuk benang sehingga terlihat sebagai banyak sel. Beberapa jenis algae dapat hidup bersimbiosis dan mereka merupakan produsen karena mampu melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Alga merupakan penyusun plankton dan sumber makanan bagi ikan. Berdasarkan pigmen dominannya, alga dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, Chlorophyta atau ganggang hijau. Ganggang ini sering disebut ganggang hijau karena memiliki warna hijau. Contohnya yaitu Chlamydomonas dan Spirogyra. Yang kedua ada Chrysophyta atau ganggang pirang atau kuning keemasan. Ganggang yang memiliki warna kuning keemasan seperti rambut pirang ini memiliki klorofil tidak sebanyak ganggang hijau sehingga ia kurang berwarna hijau. Contoh dari jenis ganggang ini misalnya Diatomae. Yang ketiga Phaeophyta atau ganggang coklat. Ganggang ini sering disebut ganggang coklat karena memiliki warna kecoklatan. Contohnya adalah Fucus. Yang keempat Rhidophyta atau ganggang merah. Ganggang ini disebut ganggang merah karena memiliki warna merah seperti darah. Contohnya adalah Eucheuma. Yang kedua ada Bryophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut adalah jenis tumbuhan peralihan. Lumut dapat disebut sebagai tumbuhan peralihan karena ia berada di antara tumbuhan talus dan berkormus, atau sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Tetapi Bryophyta belum memiliki ikatan pembuluh. Bryophyta dapat bereproduksi dengan 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. Secara aseksual yakni dengan membentuk gamet dan aseksual dengan membentuk spora. Tumbuhan ini memiliki siklus hidup yang bergantian antara siklus seksual dan siklus aseksual sehingga ia dikatakan mengalami pergiliran keturunan. Tumbuhan lumut dapat kita bedakan menjadi 2 jenis, yaitu Hepatisae tawa, lumut hai, dan musci, atau sering juga disebut lumut daun. Tubuh dari tumbuhan lumut hati berbentuk lembaran hijau dengan struktur akar, batang, dan daun yang belum jelas, namun terdapat rizoid. Tubuh dari tumbuhan lumut daun ada pula yang telah memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun, serta terdapat pula rizoid. Contohnya adalah sphagnum atau lumut daun dan Mafrachanthia atau lumut hati. Bryophyta biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab. Oke, selanjutnya divisi Schizophyta atau tumbuhan belah. Yang berasal dari kata schizein yang artinya membelah dan phyton
artinya tumbuhan, maka tumbuhan belah. Skizofita terdiri dari satu sel. Protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas. Skizofita ini merupakan kelompok filogenetik yang paling rendah, dibagi menjadi dua, bakteria dan Cyanophyceae atau ganggang biru. Adapun klasifikasi skizofita atau tumbuhan belah yaitu yang pertama ada bakteri, yang kedua ganggang biru, ganggang belah, atau ganggang lendir. Dan kelasnya ini ada bakteria dan Schizomycetes atau bakteri. Tumbuhan belah memiliki contoh yaitu kacang tanah, biji mangga, kedelai, dan rambutan. Kacang tanah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pada akar kacang tanah, yaitu akarnya memiliki akar yang tunggang. Akar cabang tumbuhan pada akar tunggang, pada akar kacang tanah memiliki nodul atau bintil akibat dari hubungan simbiosis mutualisme. Yang kedua, ciri-cirinya itu terdapat pada batang, yaitu yang mempunyai ukuran pendek dan berbuku-buku. Awalnya tumbuhan tunggal, namun pada akhirnya keluar cabang-cabang seolah berumpun. Adapun kira-kira tinggi batangnya 30-50 cm. Dan selanjutnya ciri-cirinya pada daun yaitu berbentuk majemuk bersirip genap. Terdiri dari 4 anak daun, bulat, oval, dan berbulu. Dan tanaman kacang ini terdapat pada curah hujan sekitar 800 meter hingga per tahun. Adapun biji mangga, ciri-cirinya yaitu tinggi pohon mangga bersekitaran antara 10 sampai 40 meter. Memiliki batang yang tegak dan bercabang. Daunnya lebat dan tersebar di seluruh batang dengan bentuk daun tunggal. Kulit pada batang bertekstur kasar dan bersisik serta terdapat celah-celah kecil bekas dari tangkai daun. Habitatnya ini terdapat di yang memiliki musim tropis. Dan selanjutnya ada kedelai yang memiliki ciri-ciri yaitu akar pada tanaman kedelai tergolong akar tunggang. Buah tanaman kedelai berupa polong yang di dalamnya terdapat biji. Biji ini berkeping dua dan terbungkus dengan kulit biji yang tidak mengandung endospermae. Buah atau polong atau pada kedelai berwarna kuning, contohnya kecoklatan dengan berbulu-bulu halus pada semua permukaan. Daun pada tanaman kedelai merupakan daun tunggal yang ada pada buku pertama. Bunga kedelai digolongkan sebagai bunga sempurna karena terdapat alat kelamin jantan sekaligus betina pada bunga tersebut. Dan yang terakhir ada rambutan. Ciri-ciri pada rambutan yaitu biji buah rambutan tergolong berjenis dikotil. Dan daunnya bertulang daun tumbuhan rambutan berbentuk menyirip dan berbentuk majemuk dengan berselang-seling. Adapun pada batang juga ciri-cirinya yaitu tumbuhan ini berbentuk seperti kayu yang berkambium serta memiliki pembuluh angkut berbentuk lingkaran atau cincin. Ciri-ciri pada buah yaitu rambutan yang masih mentah berwarna hijau, sedangkan yang sudah matang berwarna kuning kemerahan. Adapun pada petal bunga, jumlah petal bunga pada tumbuhan rambutan berkelipatan 3. Dan pada akar tumbuhan rambutan tersebut berbentuk akar tunggang. Selanjutnya, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyton artinya tumbuhan. Habitat tumbuhan paku adalah di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di dataran rendah, tepi pantai, dan lereng gunung. 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembap, dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain.
Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrof. Tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air, misalnya Azolla pinnata dan Marcella cerata. Kemudian klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Polypodiophytina, kelas Psilothiinae, Lycopodiinae, Equisethinae, dan Felicianae. Tumbuhan paku-pakuan merujuk pada salah satu divisi yang ada dalam sistem klasifikasi tanaman. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, ataupun sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Daun yang masih muda menggulung, tidak berbunga. Umumnya memiliki rizom atau batang yang tidak terdapat di dalam tanah. Kemudian klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku terbagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama, paku purba. Paku purba merupakan salah satu jenis tumbuhan paku yang hampir punah. Tumbuhan ini hidup di zaman purba dan sekarang ditemukan dalam bentuk fosil. Daunnya kecil, terkadang tidak berdaun. Spesies yang masih ada adalah Physelotum. Yang kedua ada paku kawat. Paku kawat memiliki ciri-ciri berdaun kecil dengan susunan spiral, batang seperti kawat. Sporangium muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut. Umumnya hidup di darat. Selanjutnya ada paku sejati. Paku sejati ini sering kita sebut dengan pakis. Ciri-cirinya adalah daun berukuran besar, daun muda menggulung. Sporangium terdapat pada sporofil atau daun penghasil spora. Kemudian ada paku akar kuda. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah berdaun tunggal dengan ukuran kecil dan tersusun spiral. Batang berwarna hijau dan berruas-ruas. Sporangium terletak di dalam strobilus atau kerucut. Kemudian manfaat dari tumbuhan paku. Yang pertama sebagai tanaman hiasan, kedua sebagai bahan penghasil obat-obatan, ketiga sebagai tanaman sayuran, keempat sebagai pupuk hijau dalam pertanian, kelima sebagai pelindung tanaman di persemaian, dan keenam sebagai sumber bahan baku pembentukan batu bara. Contoh dari tumbuhan paku yang pertama, tanaman suplir atau semanggi, kedua paku air atau Azolla pinnata, tiga paku tiang atau Asophylla glauca, keempat suplir Andianthum suneatum, kelima pakis Neprololepis sp, paku tanduk rusa Platycerium bifurcatum, dan yang terakhir paku sarang burung, dalam bahasa Latinnya Asplenium nidus. Cukup sekian hasil pemaparan dari diskusi kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.